wajib. Iya, disampaikan pada rekan-rekan WBP supaya segera masuk ke salah masjid karena kegiatan kita pada sore hari ini akan segera dimulai. Kemudian untuk absensi ini dihentikan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Binadi Lapas kelas 2A Gorontalo, Bapak Haji Kasbin Lato Sarjana Agung. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Haji Hamdan Zain SAG selaku pemberi tausiah pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Badan Takmirul Masjid beserta seluruh jajaran pengurus Badan Takmirul Masjid atau Lapas kelas 2A Gorontalo, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk sama-sama menghadiri kegiatan ceramah agama sekaligus buka bersama di masjid atau pada sore hari ini. Insya Allah kita telah memasuki fase kedua di bulan suci Ramadan ini, yakni di mana fase ini adalah fase al-maghfirah, masa pengampunan. Untuk itu insya Allah kita semua masih diberikan kesehatan untuk tetap menyelesaikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pertama mari kita sama dengan izin kita semua untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah agama dan buka puasa bersama kita di tempat ini dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Yanto Suaib. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz yang Suhaib. Pada beliau kami sampaikan terima kasih.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada acara berikut kumpul yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Pak Wawan Usman. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana sahran mubarakan wa farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Yang kami hormati Kasih Langit Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak Haji Kasih Nato Sarjana Hukum. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Ustadz berceramah pada sore hari ini, yaitu Bapak Hamdan Zaid. Yang kami hormati Ketua Ketua Masjid dan segenap seluruh jajarannya, yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah, dan untuk kita semua juga yang hadir di tempat ini insya Allah juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan puasa yang sudah masuk pada hari ke-11 ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah rahmat-rahmat itu sampai kepada kita semua hingga di akhir nanti. Amin. Jamaah Nahdlatul Rahimahumullah. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya akan menyampaikan kultur singkat tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Jamaah hadirin, di bulan Ramadan ini tentunya kita dituntun untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat keimanan orang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin imannya di atas dan ada yang paling di bawah sehingga dengan iman. Tapi dengan mengingat hadis Rasulullah SAW bahwa sekecil-kecil iman dalam diri kita, insya Allah Allah akan membalas dengan surga seluas 10 kali dunia. Amin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki fase yang kedua perjalanan Ramadan, yaitu fase Maghfirah, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW, awwalu rahmatan wa awwalu satuhu maghfirah wa akhiru tibun minan nar. Nah, untuk pada fase pertengahan ini saya cuma menghimbau dan mengajak kita kepada semua untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada fase ini yaitu tentang maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahimahullah, di dunia ini barang siapa yang tidak memiliki dosa, tentunya kita semua memiliki dosa. Apalagi kita semua yang ada di negara itu tidak tahu dosa yang berlipat-lipat ganda. Tapi semua itu tergantung atas semua perbuatan kita, semua tergantung atas apa amal baik apa yang tentunya kita akan perbuat nanti. Jadi coba hadirin,
di bulan penuh ampunan ini, marilah kita lebih memperbanyak istighfar, lebih memperbanyak membaca Al-Quran, dan lebih banyak memperbanyak membaca kalimat thayyibah ataupun sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengingat hadis Rasulullah SAW bahwasanya di dalam hadisnya dari Abu Hurairah, ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, insya Allah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua masih termasuk di dalam golongan tersebut. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa idkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah penutup yang sudah disampaikan oleh Ustaz Wawan Usman berkenaan dengan ibadah kita di bulan puasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke berikut, yakni sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Seksi Nyali, Bapak Haji Kasdim Nato Sarjana pada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sama kita hormati, kita melihatkan beliau Al-Mukarram Bapak Haji Hamdan Zain, dan insya Allah akan bersama dengan kita dalam kegiatan tausiah bersama-sama pada sore ini. Kami hormati segenap pengurus dan takmir para jemaah serta pemirsa muslimin dan bersama dengan kita saat ini, dan insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan sehingga kita masih sehat walafiat di puasa atau Ramadan yang ke-11. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan insya Allah berjalan rahmat serta syafaat sampai kepada kita di dunia akhirat. Yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bulan Ramadan ini menjadikan kita untuk banyak mengunci sesuatu, ya. Yang pertama, bahwa banyak-banyak saya jelaskannya nanti Pak Ustaz yang tetapi hari ini saya minta yang dikunci ini mulut dulu, ya. Jadi mulut ini kunci dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulut ini dikunci dari segala sesuatu yang menghalangi pahala puasa, termasuk ketika ada kegiatan seperti ini, ada ceramah, ya, Pak Ustaz sementara menyampaikan ceramahnya, sementara
yang lain masih bercerita. Dan dengan kami para puasanya yang kurang. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lagi penting saya sampaikan bahwa kami kemarin mengikuti sosialisasi program pembinaan di seluruh lapas. Nah, salah satu yang disampaikan adalah percepatan hak-hak warga binaan. Apa itu percepatan yang dimiliki oleh warga binaan atau hak yang dimiliki oleh warga binaan? Yang pertama adalah remisi, yang kedua adalah hak integrasi, hak asimilasi. Namun Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami diminta untuk mengawasi daripada pelaksanaan percepatan itu sendiri. Apa yang diawasi? Dua hal yang kami perlu awasi. Yang pertama adalah tentang syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Apa syarat utama yang ditentukan oleh undang-undang untuk mendapatkan hak ini? Ada 3 di sana poin yang kita. Yang pertama adalah berkelakuan baik. Ya, ingat, berkelakuan baik. Yang kedua adalah rajin atau mengikuti kegiatan program pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk kegiatan ini. Kemudian apa kaitannya? Kadang-kadang para jamaah itu bertanya, kok Pak harus absen ini semua kegiatan keagamaan? Ya mau sholat di absen, mau mengaji di absen. Ya. Saya sendiri, saya sampaikan kepada jamaah yang sama Allah, saya sendiri tidak mampu akan menilai bahwa Bapak kalau tidak dibantu absen. Mana tahu saya seseorang itu mengikuti dengan baik kalau tidak ada tanda absennya. Jadi seperti itu. Jadi hilangkan pertanyaan tentang absen itu sendiri. Karena itu bagian objektivitas kami menilai orang ikut atau tidak. Karena dengan jumlah yang sampai dengan hari ini lebih dari 650 orang, coba boleh nggak kita menilai orang itu tidak ya kegiatan pembinaan? Jadi sepertinya saya kita bisa melihat satu persatu kalau tidak dibantu oleh alat yang bisa merekam. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut telah menunjukkan penurunan risiko. Itu yang kami harus melakukan pengawasan. Kemudian pengawasan berikutnya siapa? Kami harus melakukan pengawasan terhadap petugas yang melaksanakan penilaian yang menjadi wali daripada bapak-bapak sekalian. Jadi wali. Kami harus menilai mereka bahwa mereka telah bekerja dan benar-benar melaksanakan penilaian secara objektif. Kalau dia penilaian objektif, berarti penilaian yang sesuai di lapangan. Ya, dan mereka akan mengambil data itu. Seperti itu. Itulah penilaian objektif, jadi bukan subjektif. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena nanti masih ada beberapa pembukaan Pak Ustadz untuk menyampaikan Pak Ustadz kepada kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan dan pembinaan oleh Bapak Kasih Lampung Soeharto. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh beliau mendapat perhatian dari kita semua sebagai warga binaan pemasyarakatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke acara inti ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim, alladzi huwa al-malikul qudusus salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore ini waktu yang istimewa untuk pribadi saya dapat bersama-sama dengan warga binaan Gorontalo yang alhamdulillah di hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini senantiasa istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang tentu saja ini menjadi saksi, saat ini menjadi saksi, tempat ini menjadi saksi. Insya Allah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika tiba hari kiamat, bumi akan bercerita tentang apa? Tentang kisah yang terjadi selama kehidupan kita bersamanya. Maka biarkan saat ini menjadi saksi, gedung ini menjadi saksi, semua yang berada di tempat ini menjadi saksi akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang berbuka puasa, umat Islam itu diberikan dua kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Waktu yang paling diijabah oleh Allah saat hamba Allah meminta kepada Allah, salah satunya adalah saat berbuka puasa. Makanya di saat-saat ini Bapak dan Ibu kita banyak memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita banyak minta ampun kepada Allah. Semoga dengan kita selalu bermohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Kasdim tadi tidak menutup kemungkinan semua warga binaan akan segera mendapatkannya. Amin. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kasdim Latur yang alhamdulillah hadir bersama-sama dengan seluruh warga binaan. Yang saya hormati orang tua saya, kakak-kakak saya,
saya, sahabat-sahabat sekalian, yang insya Allah kita kelak akan dipertemukan oleh Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan tiba satu masa di yaumil akhir, ada kelompok-kelompok yang datang berbondong-bondong masuk di dalam ranah zona tempat di mana pintu surga akan dibuka oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang saling mengikatkan cinta kasih sayangnya, hatinya dalam keimanan. Dan semoga saya, bapak-bapak sekalian, termasuk di dalam orang-orang itu. Amin. Masuk dalam surga Allah mau. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam waktu 25 menit ini, setelah ini masih ada penyampaian? Sudah tidak ada? Berarti setelah saya ceramah gaskan ya. Jadi silakan ya, memang ini saat-saat kritis ya. Yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah beribadah di situasi yang sulit. Ibadah yang sangat dicintai Allah itu beribadah di situasi yang sulit. Di saat lapar ingin segera santap, apalagi saya lihat ada Orson ya, ada special edition ya. Tapi ingat, sunnahnya berbuka seteguk air dulu ya Karim, satu teguk dulu. Jangan dulu begitu ya Karim. Astagfirullah, sudah lupa satu teguk. Satu teguk dulu. Kemudian Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ustaz panjang Allahumma laka sumtu bi rahmatika arhamar rahim. Panjang Ustaz, alhamdulillah. Sudah, mainkan. Setidaknya kita mengingat Allah ketika kita berbuka puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ibadah shaum ini ibadah unik. Makanya kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalas puasa itu. Kenapa? Kalau ada orang sholat, nampak dia sholat, lagi dia wudu, mau tabiat kali. Kalau ada orang lagi haji, apalagi dilepas oleh orang satu kampung. Ada orang bersedekah, apalagi zaman sekarang Pak, mohon maaf, hati-hati, orang bersedekah masuk dalam ranah orang-orang yang mempermainkan agama, bohong sama Allah, pendusta-pendusta agama. Siapa mereka? Orang yang memamer-mamerkan amalannya. Alladzina hum yura'un. Ada yang tidak memamer-mamerkan, dia menyembunyikan, cuma menyebut-nyebutnya. Itu sum'ah. Riya, sum'ah, dan ujub. Riya itu ketika dia beramal, niatnya memang hanya ingin dipuji. Sumbang di panti asuhan, upload di media sosial, alhamdulillah. Upload, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Panti asuhan satu lagi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Panti asuhan 2. Kalau memang niatnya sebagai pertanggungjawaban, orang nitip dia amalan untuk disampaikan, maafi muskil. Tapi kalau niatnya adalah untuk pamer, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada amalannya, nihil di hadapan Allah,
bahkan dianggap pendusta agama. Yang kedua sum'ah, memberi tapi menyebut-nyebut. Ada yang baik itu DP tanpa ambil sama. Dulu kamar orang patungan, alhamdulillah, pokoknya anak gaji 3 bulan habis di situ. Itu DP nama termasuk menyebut-nyebut. Bahkan yang paling parah, ada yang memberi, menyebut dan menyakiti hati orang yang diberikan. Kita suka sabar ya? Hah? Kita suka sabar dari negara kita? Hah? Nomor 2. Yang ketiga ujub itu bahayanya dari dalam dada. Ya, ada teman kita di samping lagi ngaji. Ya wal qur'anil hakim innaka laminal ya sinta. Punya sahabat ini yasin dalam hati itu ujub. Menyombongkan amalannya secara diam-diam itu ujub. Hati-hati. Allah melulut, tahu menulut, menghapus. Bahasa Belanda. Hah? Melulut, menghapus. Dihapus amalannya siapa? Orang yang membangga-banggakan sudah bagus bacaannya. Apalagi qiraatnya ketika dia alhamdulillah, bangga kalau dia imam, subhanallah, habis orang memang ustaz. Malah sampai air mata ustaz, yo, alhamdulillah. Timbul kesombongan dalam hatinya. Itu namanya ujub. Makanya Khalid bin Walid dipecat oleh Umar bin Khattab. Khalid, kau dipecat. Kenapa dipecat? Karena kau dikhawatirkan sombong. Di saat Umar bin Khattab tanya Khalid, berapa kali pimpin perang? Khalid bilang banyak kali. Berapa kali kalah? Tidak pernah kalah. Khalid, kau dipecat. Kenapa? Dia lihat mulai ada kesombongan. Khalid, setitik kesombongan dalam hati kita, Khalid kata Nabi, menjadi benteng yang kokoh yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khalid, saya ingin kelak di yaumil akhir kita bergandengan tangan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid, kita masuk ke dalam surga Allah. Khalid kemudian yang awalnya marah karena dipecat, berlinang air matanya. Dia peluk Umar bin Khattab. Umar terima kasih, Umar terima kasih. Tidak bisa dipungkiri Pak Bu, Bapak tidak ada fungsi. Kalau saya tadi dapat Jakarta oleh ibu 1 orang. Tidak bisa dipungkiri bapak-bapak sekalian. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati orang siapa yang tahu. Ya. Makanya hati-hati dengan perbuatan yang ketiga itu, membangga-banggakan. Sudah bagus bacaannya, ya. Jangan kemudian merasa bangga, apalagi ketika kita sudah bagus. Ini biasanya penyakit paku, bukan di atawa, bukan ini apa? Masih apa? Atawa. Ada juga di sana di Indonesia. Nah, biasanya orang-orang yang fasih bacaannya ini terlalu tawadhu, rendah diri. Begitu pada qamatis sholati pada qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Padahal bacaannya bagus. Dia suruh maju begitu tidak maju, tapi apa yang maju? Allahu akbar. Punya salah. Kau mampan dalam membaca Al-Quran, tidak mau jadi pemimpin imam, pemimpin sholat, jadi imami sholat, akhirnya mendongkol sendiri. Wadduha wallaili idza saja ma wada'ahu alam yajidka, mendongkol sendiri padahal dia lebih lancar. Coba kalau misalnya ada kesempatan untuk diturunkan untuk imam, silakan, sepanjang Anda memahami betul tata cara membaca Al-Quran. Inilah keistimewaan puasa itu. Kalau puasa, tidak ada yang tahu selain Anda, selain kita. Itu hebatnya puasa.
tak bangun sahur sekalipun, puasa atau tidak siapa yang tahu, kecuali kita yang mau mamer-mamerkan puasa. Putata mayo siapa kan? Puasa. Orang puasa tidak perlu begitu. Orang puasa tidak perlu begitu. Orang puasa itu dia beribadah diam-diam. Maka yang kata Allah, aku yang akan membalasnya. Itu hebatnya ibadah puasa. Maka orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa, dia akan lahir khauf, rasa takut. Ya. Wow, hati-hati di dalam kehidupannya. Kenapa? Menahan diri untuk mempublish amalannya saja dia sukses, apalagi mengharap pujian hanya karena sedikit amalan yang dia lakukan. Makanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tarbiyah, pendidikan di bulan Ramadan. Syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Dididik kita di bulan Ramadan. Menahan itu bukan saja menahan makanan. Coba lihat, ini luar biasa ya. Bahkan diajar disiplin. Kalau biasanya kalau gubernur atau bupati atau wali kota, camat, lurah bilang apa besok jam 7, ada yang terlambat, merasa tidak berdosa. Tapi puasa Pak, tidak ada instruksi, tidak ada surat perintah. Tiba waktu sahur, bangun sahur, sahur. Kalau di sana Pak, ada di masjid yang viral, loh, satu kating mic ini puasa, lobet. Saya selalu bilang, kalau mau kasih bangun sahur itu yang baik-baik. Kita ini memang bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam, mengais pahala sebanyak-banyaknya. Maka meskipun bulan kita, jangan sok-sokan. Sama dengan pengguna jalan, meskipun NTP motor mahal, meskipun ente punya oto mahal, itu jalan masih ada orang punya hak yang bisa jalan di situ. Dia perlu itu ngeng, berarti lo tapu botu, lo tapu wol ngamila, benjol. Kenapa? Karena merasa miliknya, padahal masih banyak pengguna jalan. Oh itu Allah, ini bulan Ramadan spesial untuk umat Islam. Tapi ingat, ada orang yang juga selain Islam hidup di bulan Ramadan, tinggal di kompleks kita. Putih dong buat jam rumah bapak dan ibu sahur. Subhanallah. Rata bangun kamar lo tabongkar injak masuk di rumah sakit karena penyakit jantung. Kenapa dia kena jantung hati? Itu orang Batavia sahur tadi malam. Kenapa? Karena tidak ada toleransi antar umat beragama. Jangankan itu, ada satu kompleks perumahan pernah lapor, Ustaz di sini Muslim semua. Saya bilang meskipun Muslim semua, atur penggunaan ini. Jam 12 kamu tangkap Allah. So jam 12 malam. Oh kere-kere mulai nah ini mengganggu. Makanya ini yang harus dilakukan. Begitupun jangankan di internal kita. Meskipun Ramadan adalah bulan bagi kita mengais pahala sebanyak-banyaknya, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Di saat teman kita mau istirahat, ente mau baca Al-Quran, monggo silahkan. Tapi jangan kemudian bacaanmu mengganggu temanmu. Ustaz, bukankah innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan? Orang beriman itu apabila dia ingat Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Berarti orang ketika dibacakan ayat-ayat Allah merasa terusik, berarti dia ada iblis dalam hatinya. Ustaz, itu pemahamanmu. Baginda Nabi saja Pak, Bu, lama Bu. Baginda Nabi saja itu sangat toleran dalam beribadah. Pernah satu kali Nabi ketika sholat Isya, Nabi memperpendek bacaannya
takbiratul ihram, saya dengar ada anak kecil nangis di belakang. Saya khawatir tangisannya mengganggu jemaah yang lain. Orang pertama hati Allah suruh tidur, apalagi sakit gigi. Kasih bantu dengar. Pakai apa? Pakai bakal lain. Makanya Bapak dan Ibu, sebagus-bagusnya ibadah adalah tidak mengganggu orang lain ketika kita melakukannya. Jadi ini harus ditahan. Bahkan menahan amarah. Ada satu kisah ibu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Maklum soal ini. Sampai jam 6 lewat 1 menit. Hampir sama ini. Duluan 1 menit. Ada satu kisah terkait dengan masalah menahan ini. Ini kebetulan bapak-bapak yang hadir di sini. Ada seorang ulama besar namanya Abdurrahman Al-Bajalhaban di Yaman. Ini ulama ini terkenal dengan hatinya yang selalu menahan. Apa yang dia tahan? Dia punya istri cerewet. Ada yang punya istri cerewet di sini? Jangan curhat. Rata-rata orang begitu semua. Apalagi seorang ini istri itu kan boleh tidak bisa pakai hidung, orang tahu itu kan. Ini sebaliknya kalau ada ibu-ibu di sini orang gas dorong. Mudah-mudahan ini live ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dengar. Bicara itu biasa ya Pak, mau beli baju biasa, bisa kan? Ini Abdurrahman Al-Bajalhaban ini dia punya istri cerewet. Dia menahan. Pokoknya tidak boleh kasar atau pilih. Pokoknya cerewetnya luar biasa. Dia menahan karena nilai amalannya tinggi. Dia latih dengan puasa. Makanya yang salah sedikit kuat marah disarankan banyak-banyak puasa karena puasa itu melatih diri untuk bersikap sabar. Innallaha ma'as sabirin. Satu ketika secara manusiawi Abdurrahman ini ingin berdiam diri karena memang sudah tidak mendapat tahan. Saya Allah masih manusia ya Allah. Maka dia berkhalwat. Berkhalwat itu seperti bertapa, tapi istilahnya orang Islam menyendiri. Dia cari tempat untuk menyendiri. Dia lihat ada gunung tinggi. Dia pergi di gunung itu. Dia naik di gunung itu, dia cari tempat paling tinggi. Sama dengan Nabi ketika berkhalwat di Gua Hira. Itu boleh. Jadi bapak-bapak sekalian, ketika lagi dalam keadaan galau, silakan berkhalwat. Di mana? Di sudut sana, di sini, berkhalwat. Dia berkhalwat sambil dia berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak dia berdoa, baca Al-Quran untuk menenangkan dirinya. Itu berkhalwat. Jauh dari segala hiruk-pikuk masalah dunia. Itu dia berkhalwat. Dia naik ke atas itu, pas sampai di atas, ternyata ada 2 orang yang juga sama sementara berkhalwat di situ. Dia tidak waktu tanya, mau nipema itu orang begitu? Tidak. Baku maklum. Boleh saya bergabung? Silakan. Maka kemudian mereka mempersilahkan Abdurrahman. Mereka tidak tahu ini ulama terkenal. Dulu kan belum ada HP, jadi tidak mendapat tahu. Yang mereka kenal cuma nama. Tanya nama pun tidak, kenalan pun tidak. Boleh saya bergabung? Silakan. Tunggu. Ada syarat. Syaratnya apa? Kalau mau bergabung bersama kami, harus bergiliran ambil makanan. Abdurrahman bilang boleh. Dia berpikir untuk turun ke desa 2 jam perjalanan, balik lagi 2 jam tanjakan. Dia berpikir, aduh, bagaimana cara bergantian ambil makanan? Karena memang ingin berkhalwat, dia bilang oke, boleh, saya siap. Maka tiba waktu pagi, saling undi. Siapa yang akan ambil makanan? Temannya yang satu. Apa dia bikin?
Oh, langsung ada makanan. Subhanallah. Abdurrahman, ternyata yang ada bersama dia ini suhu-suhu semua. Luar biasa. Dia bilang, anak tidak boleh kayak begini ini. Minder Abdurrahman. Tiba waktu siang, bro, ente teman yang satu siap, dia pun sama, hanya mengangkat tangan. Pak, ada begitu di sini? Hanya angkat tangan. Ada di sini angkat tangan langsung apa? Itu dia, itu aja ya. Apalagi habis waktu kesabaran tadi, ahli hisab semua. Makanan, roti, keju, luar biasa. Abdurrahman makin teragap. Tiba waktu malam, Abdurrahman mulai, Syekh, fadal. Abdurrahman pun angkat tangan. Dia tidak tahu berdoa apa. Selesai dia berdoa, alhamdulillah. Tiba-tiba, makanan lebih banyak dari dua orang tadi. Yang dua orang itu kaget. Ternyata Abdurrahman ini guru, lebih sakti. Mereka tanya, ya Syekh, doa apa yang kau panjat sehingga makananmu yang Allah berikan lebih banyak dari kami? Abdurrahman bilang, saya tidak mau bilang. Kalian punya doa apa dulu? Ini waktu tukar rumus ini. Jadi waktu itu kalau ada yang sakti di sini, waktu tukar rumus. Tadi tak bukan. Anak tidak bilang, ente punya apa dulu? Waktu tukar. Apa? Ya Syekh, kami ketika berdoa, kami bertawasul. Tawasul itu adalah menyandarkan diri kepada sesuatu, berharap Allah mengabulkan doa-doanya. Bapak-bapak pernah bertawasul? Bertawasul pernah? Bagaimana? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kita bertawasul kepada Nabi SAW. Makanya sebelum berdoa kita bersalawat kepada Nabi SAW. Berharap doa-doa kita dijawab oleh Allah dengan kita menyandarkan diri kita kepada baginda Nabi SAW. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Itu kan kita minta kepada Allah, dengan kekasih-Mu ya Allah, sekiranya Engkau dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Itu kita bertawasul kepada Nabi. Ustaz, kepada orang selain Nabi, yang penting ada di antara bapak-bapak yang amalannya luar biasa. Misalnya ini Ustaz siapa? Saya ya Allah bertawasul kepada Isworo. Bertawasul kepadamu ya Allah dengan maunahnya Isworo. Ya Allah kabulkanlah doa saya. Boleh. Karena kita menganggap memang amalannya luar biasa. Kita lihat dia rajin sholat, dia puasa, maka kita lihat amalannya luar biasa. Cuma kalau masih ada Nabi, bertawasul kepada baginda Nabi SAW. Siapa kalian bertawasul kepada siapa? Mereka bilang, ya Syekh, kami bertawasul kepada ada ulama besar. Kami datang jauh ke gunung ini karena di bawah di desa ini, di bawah gunung ini ada ulama besar namanya Abdurrahman Al-Bajal-Haban. Dia itu ulama besar, punya kesabaran karena istrinya cerewet. Orang tidak tahu soal bukan yang mata tahu nih. Abdurrahman Lepooyo. Kalau ente ya Syekh Abdurrahman no comment. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia turun ke bawah, temui istrinya, dia peluk istrinya, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku istri yang cerewet sehingga Engkau angkat derajatku di tengah-tengah umat ya Allah, menjadi wali karena istri cerewet. Makanya kalau ada istri cerewet, Pak sabar, insya Allah menjadi wali di Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Semua istighfar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah agama yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Hamdan Zaid SAG. Insyaallah apa yang disampaikan oleh beliau menjadi spirit motivasi kita semua warga binaan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semua rangkaian kegiatan ceramah agama pada sore hari ini. Dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sama-sama berkumpul bersama bergabung dengan TWI Gorontalo untuk berbuka puasa. Sekian, terima kasih. Banyak jumlah malaikat yang turun ke bumi tinggal lebih banyak dari jumlah kerikil di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Insya Allah memasuki akhir-akhir bulan Ramadan nanti